Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kali ini kita akan membahas beberapa hal yang membuat orang-orang yang sholat tetapi masuk dalam neraka. Dikutip dari winetnews.com, sholat adalah amalan yang paling utama untuk kita yang ingin mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sedikit orang yang mengerjakan sholat namun tetap dimasukkan ke dalam api neraka. Dari itu sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk selalu mendirikan sholat. Namun di zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku Islam tetapi sering melupakan sholat. Bahkan dengan alasan yang remeh saja seseorang dengan mudahnya meninggalkan sholat. Nah, berikut ini beberapa golongan orang yang rajin sholatnya tetapi masuk neraka yang kami kutip dari laman ensiklopediamuslim.com. Nah, sebelum kita mendengar beberapa ulasan mengenai apa saja yang membuat orang-orang yang rajin sholat dapat masuk neraka, yuk kita intro dulu. Sholat tetapi suka berdusta. Di zaman sekarang ini kadang kebohongan menjadi hal yang lumrah untuk mencapai apa yang diinginkan. Lihatlah pemimpin kita demi kekuasaan kadang mengobrol janji dengan penuh kebohongan. Lihatlah para pengusaha yang kadang demi mengeruk keuntungan, kebohongan pun tidak ragu untuk dilakukannya. Dan masih banyak lagi contoh real dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekecil apapun kebohongan dilarang dalam Islam. Jika ada seorang muslim yang rajin sholat tapi lisannya masih suka berbohong atau berdusta, maka sholat tersebut akan sia-sia, tidak dapat apa-apa. Karena dengan kebohongannya tersebut akan menghapus amalan-amalan yang telah dilakukannya. Dan apabila jika mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan menjadi salah satu penghuni neraka di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Sholat tetapi melakukan kemusyrikan. Orang yang selalu sholat tetapi ia melakukan kemusyrikan seperti percaya dukun, sihir, atau tukang ramal merupakan golongan yang akan masuk neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada segala bentuk perdukunan, maka sholatnya tersebut tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, kemusyrikan juga termasuk dalam dosa besar. Sholat tetapi minum minuman keras. Hal ini sering ditemui di masyarakat sekitar kita. Masyarakat yang tidak belajar Islam dan tidak mengerti agama dengan utuh. Banyak orang yang rajin sholat tetapi kadang-kadang suka minum minuman keras. Hal ini terjadi karena sholat dipandang hanya sebagai sebuah rutinitas turun-temurun saja, sehingga yang seharusnya sholat dapat mencegah kemungkaran pada diri. Yang melaksanakannya tidak bisa menjaganya dari perbuatan dosa. Bagaimanapun miras atau minuman keras yang memabukkan dalam Islam sangat dilarang. Rasulullah juga bersabda bahwa minuman keras merupakan induk dari segala macam bentuk kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang kita hanya sekedar mendekati kamar, apalagi kalau meminumnya. Sedikit atau banyak kamar adalah haram dan tidak akan mencium surga jika meminumnya. Jika Anda termasuk rajin sholat tetapi masih suka meminum minuman keras, maka segeralah bertaubat dan jangan pernah untuk meminumnya lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu barang siapa minum kamar, maka Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Sholat tapi suka menggunjing dan menyebarkan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sagar atau neraka?
Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan aib atau keburukan orang lain. Orang yang selalu melaksanakan sholat tetapi masih suka membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain, maka di akhirat kelak dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Sholat tetapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tetapi mengabaikan anak yatim termasuk dalam golongan yang mendustakan agama. Hal ini sudah sangat jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Dalam Surat Al-Ma'un salah satunya menerangkan kepada kita bahwa meskipun kita rajin sholat, tetapi kalau abai dan menyia-nyiakan anak yatim, maka kita termasuk golongan orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Astagfirullah. Demikian info sekilas mengenai hal-hal yang membuat orang rajin sholat masuk neraka dari DPB. Semoga bermanfaat dan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.